Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah, NPM 24031118059. Di sini saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul tentang induksi dan pertumbuhan kalus daun tin, Ficus carica dengan penambahan berbagai kombinasi konsentrasi IBA dan kinetin pada media MS secara in vitro. Jurnal ini ditulis oleh Rahma Padilah, Evi Ratnasari, dan Isnawati, diterbitkan oleh Universitas Surabaya. Latar belakang: tanaman tin, Ficus carica merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Daun tin digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Pada dasarnya, tanaman tin diperbanyak dengan biji, stek, atau cangkok, namun masih banyak ditemukan berbagai kendala. Oleh karena itu, dibutuhkan metode perbanyakan dengan kultur jaringan. Teknik kultur jaringan tanaman dapat pula digunakan untuk memproduksi senyawa-senyawa kimia dari tumbuhan tertentu dengan menghasilkan kalus dari bagian tanaman tertentu yang nantinya diekstrak senyawanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian berbagai kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA dan kinetin terhadap induksi dan pertumbuhan kalus daun tin pada media MS secara in vitro. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang produksi kalus dari eksplan daun tin yang nantinya dapat dilanjutkan untuk memproduksi senyawa kimia melalui teknik kultur jaringan. Bahan dan metode. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2014 di Laboratorium Kultur Jaringan UPTD Balai Pembibitan dan Pemuliaan Tanaman Dinas Pertanian Kota Surabaya. Bahan yang diperlukan meliputi tanaman eksplan daun tin muda, hara untuk media MS, zat pengatur tumbuh auksin atau IBA dan sitokinin atau kinetin, alkohol 70% dan 96%, larutan twin 5% dan 10%, antiseptik Dettol, sabun cair, KOH, dan HCl. Adapun alat yang diperlukan seperti timbangan analitik, alat-alat gelas, autoclave, laminar airflow cabinet, pinset, scalpel, pisau scalpel, serta lampu TL 20 watt. Metode penelitian. Prosedur penelitian meliputi persiapan, sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media MS, inokulasi eksplan dan pengamatan. Hasil penelitian tentang induksi kalus daun tin dengan penambahan berbagai konsentrasi IBA dan kinetin pada media MS secara in vitro memberikan pengaruh terhadap kecepatan waktu induksi kalus, pembentangan eksplan dan kalus, biomasa, serta warna kalus daun tin. Hasil terbaik yang dapat dilihat dari kecepatan waktu induksi adalah pada perlakuan B dengan rata kecepatan induksi kalus terjadi pada hari ke-20. Rata-rata semakin meningkat yaitu pada perlakuan C dengan rata kecepatan induksi kalus terjadi pada hari ke-22. Perlakuan D dengan rata kecepatan induksi kalus terjadi pada hari ke-24. Perlakuan A pada hari ke-25 dan perlakuan E memiliki rata kecepatan induksi kalus terlama yaitu terjadi pada hari ke-26 setelah inokulasi eksplan. Pada rata biomasa, perlakuan B memiliki biomasa kalus yang terberat, yaitu 0,712 gram dengan rata pembentangan eksplan sepanjang 0,68 cm. Perlakuan C seberat 0,662 gram dengan rata pembentangan sepanjang 0,82 cm. Perlakuan A memiliki biomasa seberat 0,345 gram dengan nilai rata pembentangan terpanjang yakni 1,30 cm dan perlakuan E memiliki biomasa 0,108 gram dengan pembentangan 0,80 cm. Pembahasan. Hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh IBA dan kinetin pada media MS memberikan pengaruh terhadap induksi kalus daun tin atau Ficus carica.
Eksplan daun tin yang ditanam pada media MS secara in vitro mengalami pembentangan sebelum membentuk kalus, menurut Santoso dan Nursandi 2002. Hal tersebut dikarenakan auksin atau IBA mempunyai efek membentangkan sel. Penambahan sitokinin berupa kinetin juga memberikan respon pada eksplan daun tin. Dalam kegiatan kultur jaringan, sitokinin berperan dalam menstimulasi terjadinya pembelahan sel dan proliferasi kalus. Kinetin yang ditambahkan pada media kultur akan menaikkan laju sintesis protein sehingga mendorong pembesaran dan pembelahan sel atau mitosis. Kecepatan induksi kalus yang terjadi pada eksplan daun tin berbeda pada setiap perlakuan. Bahkan dari hasil penelitian, terdapat eksplan yang tidak mengalami induksi kalus sama sekali. Hal ini bergantung dari respon setiap eksplan, karena selain penambahan zat pengatur tumbuh berupa auksin dan sitokinin pada media, respon sel-sel eksplan juga dipengaruhi hormon endogen. Induksi kalus tercepat terjadi pada perlakuan B, 0,5 mg atau 1 IBA tambah 1,5 mg atau 1 kinetin, yakni 20 hari, kemudian perlakuan C, D, A, dan E. Berdasarkan data biomasa pada tabel 1, perlakuan B memiliki biomasa kalus yang terberat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian berbagai kombinasi konsentrasi IBA dan kinetin berpengaruh terhadap biomasa kalus eksplan daun tin. Hanya dengan penambahan salah satu zat pengatur tumbuh, IBA saja pada perlakuan E atau kinetin saja pada perlakuan A, hasil keduanya tidak berbeda nyata. Begitu pula dengan pemberian keduanya IBA dan kinetin pada perlakuan B, C, dan D, hasil antara ketiganya juga tidak berbeda nyata. Pada perlakuan A dan E, selain mengalami waktu induksi kalus yang lama, biomasa kalus yang dihasilkan juga rendah dan tidak semua eksplan mengalami induksi kalus. Tekstur kalus yang dihasilkan pada penelitian ini bertipe kompak dan warna kalus yang bervariasi. Secara keseluruhan, warna kalus yang dihasilkan pada penelitian ini didominasi warna hijau coklat. Penambahan IBA dan kinetin dalam media juga berpengaruh pada warna kalus yang terbentuk. Warna kalus yang dianggap baik adalah warna kalus yang hijau, karena masih banyak mengandung klorofil, Yalnititis 2012. Warna kalus yang kecoklatan akibat browning dianggap tidak bagus, karena hal tersebut menunjukkan kemunduran kualitas suatu kalus, yang nantinya akan berakibat pada kematian eksplan atau kalus. Katuk 1989. Dilihat dari waktu induksi kalus tercepat, biomasa kalus terberat dan warna kalus terbaik adalah pada perlakuan B, yakni media MS dengan penambahan kombinasi konsentrasi 0,5 mg atau 1 IBA dan 1,5 mg atau 1 kinetin. Kesimpulan, jadi pemberian berbagai kombinasi konsentrasi IBA dan kinetin berpengaruh terhadap induksi dan pertumbuhan kalus daun tin atau Ficus carica pada media MS secara in vitro. Penambahan zat pengatur tumbuh 0,5 mg atau 1 IBA dan 1,5 mg atau 1 kinetin merupakan kombinasi konsentrasi yang terbaik untuk kecepatan waktu induksi atau 20 hari biomasa 0,712 gram dan warna kalus daun tin yaitu hijau yang ditanam pada media MS secara in vitro. Yang selanjutnya ialah saya akan memberikan informasi bagaimana cara pendaftaran varietas tanaman hortikultura. Pendaftaran varietas dimaksudkan untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. Pendataan tersebut meliputi proses penerimaan, pemeriksaan dan klarifikasi dokumen, penerbitan tanda daftar, dan pemasukan data varietas ke dalam database. Pendaftaran varietas dilaksanakan oleh Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Permohonan pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas atau kuasanya baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah. Varietas tanaman hortikultura hasil pemuliaan atau varietas lokal yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan yang meliputi 1.
memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura. Kedua, belum pernah didaftarkan untuk peredaran. Yang ketiga, memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas atau kuasanya seperti yang tercantum pada deskripsi. Yang keempat, nama varietas dalam deskripsi mengikuti penamaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya, pemohon pendaftaran calon varietas tanaman hortikultura harus memenuhi persyaratan memiliki atau menguasai varietas yang akan didaftarkan, memiliki hasil uji keunggulan varietas, memiliki hasil uji kebenaran varietas, dan selanjutnya yaitu beberapa surat pernyataan atau persyaratan administrasi. Pengujian kebenaran varietas dilakukan oleh lembaga penguji milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga penguji dapat dilakukan oleh instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman atau perguruan tinggi, atau pula instansi lingkup Badan Litbang Pertanian yang menangani bidang penelitian dan pengembangan hortikultura. Pelaku usaha di bidang perbenihan hortikultura yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi yang berwenang dapat melakukan pengujian kebenaran varietas miliknya sendiri yang diperoleh dari hasil pemuliaan dalam negeri. Pengujian kebenaran varietas dapat dilakukan melalui pembuktian visual dan laboratorium. Jenis tanaman yang dapat dikecualikan dari uji kebenaran varietas yang pertama, kelompok florikultura yang varietasnya sangat dipengaruhi oleh selera konsumsi. Kelompok tanaman sayuran dan obat yang penggunaan dan konsumennya sangat terbatas. Jenis yang strainnya mudah berubah karena pengaruh lingkungan. Prosedur permohonan pendaftaran varietas. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran calon varietas kepada Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Permohonan paling lama 3 hari akan diterima. Jika lebih dari 14 hari tidak ada respon, dianggap ditarik kembali. Setelah diterima, Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mengajukan kepada Dirjen Hortikultura untuk melakukan penilaian oleh TP2VH paling lama 25 hari setelah selesai memeriksa. Selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian untuk dilakukan pendaftaran ke website Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Prosesnya selama 30 hari. Kemudian diterima oleh Dirjen Hortikultura atas nama Menteri Pertanian untuk dilakukan tanda daftar varietas. Peluncuran varietas. Peluncuran varietas hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanda daftar, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya. Tata cara peluncuran varietas dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan mengumumkan melalui media cetak atau media elektronik atau demonstrasi lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.